Shalom teman-teman Korem GKY Palembang. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama lagi beribadah kepada Tuhan hari ini. Dan saat ini kita mau bersama-sama untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan perenungan firman supaya kita bisa mengerti dan kita bisa melakukannya, contoh ingin mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, setiap kami anak-anak muda, kami boleh mengenal Tuhan sejak masa muda kami. Itu artinya masih banyak waktu kami bisa memuliakan Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar akan firman-Mu, Tuhan. Berkati setiap kami, mohon Roh Kudus juga boleh memimpin hati kami, supaya firman itu boleh mendarat dengan baik di hati kami mengerti dan kami bisa menghidupinya. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini tema kita adalah Yesus dan Thomas. Kalau kita menyandingkan dua nama ini, tentu ini masih berkaitan dengan kisah atau peristiwa seputar kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Nah, dasar perenungan firman Tuhan hari ini, contoh ambil dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat 24 hingga ayatnya ke-29. Yohanes 20 ayat 24 hingga ayatnya ke-29. Contoh akan bacakan untuk kita semua, kalian bisa menyimaknya baik-baik. Yohanes 20 ayat 24 hingga ayatnya ke-29. LAI memberikan judul perikop ini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tentu perkataan ini muncul setelah dia mencucukkan tangannya atau jarinya ke dalam tangan Tuhan Yesus ataupun lambung daripada Tuhan Yesus. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta menghidupi firman Tuhan ini. Nah teman-teman, tema kita hari ini, contoh sudah kasih tahu, yaitu Yesus dan Thomas. Ya, 2 minggu lalu kita baru saja merayakan hari Paskah. Paskah itu memperingati hari apa? Tentu itu adalah hari kebangkitan. Kalau ada kebangkitan, berarti harus ada kematian dulu sebelumnya. Nah, siapa yang mati? Tuhan Yesus. Untuk apa Yesus mati? Untuk menggantikan manusia berdosa supaya tidak mati sebagai akibat dosanya. Bagaimana Yesus mati? Dia disiksa dan juga disalib. Ketika Yesus disalib dan mati, itu semua murid melihat. Mereka sedih, mereka mungkin juga ada berteriak, saudara. Ya. Dan bisa dipastikan tidak ada yang meragukan kematian Yesus. Bahkan tadi kita lihat Thomas mengatakan, "Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam tangannya ataupun lambungnya yang berlubang." Artinya dia lihat betul bagaimana proses ketika Yesus dipaku dan Yesus ditusuk lambungnya. Oke? Jadi tidak ada yang meragukan kematian Yesus karena mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Yesus mati di hadapan mereka. Maka itu tidak pernah kita baca di Alkitab ada tertulis tentang orang yang meragukan kematian Yesus atau tidak percaya Yesus mati. Setelah itu para murid
yang masih trauma setelah peristiwa itu, mereka ketakutan, mereka hanya bersembunyi. Itu adalah hari pertama Yesus mati. Lalu hari kedua, ketika mereka bangun, mereka lihat Tuhan tidak ada. Kalau biasanya tiap pagi mereka bisa berdoa dan sarapan dengan Tuhan, lalu mungkin berdiskusi dengan Tuhan Yesus, hari ini kita mau pergi kemana Tuhan untuk melayani gitu ya. Tapi hari itu mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Mereka pun akhirnya tidak banyak bicara. Semuanya masih terdiam, masih terngiang atau terkenang hal-hal yang baru saja terjadi beberapa hari lalu yang sangat mengerikan itu. Lalu hari ketiga, ada beberapa wanita di antara para murid pergi untuk mengurus mayat Tuhan Yesus. Tahu dari mana? Tahu dari apa yang mereka bawa. Karena mereka bawa rempah-rempah yang memang dikhususkan diurapi untuk mayat. Nah, ini bukti lagi bahwa Yesus itu benar-benar mati. Tetapi mereka terkejut ketika sampai di kuburan. Karena ternyata jenazah Tuhan Yesus itu sudah hilang. Mereka kira mayat Tuhan Yesus ini dicuri orang. Lalu makin sedihlah mereka, karena pikirnya untuk mengurapi mayat gurunya pun tidak bisa. Mereka bersedih, tapi tiba-tiba ada malaikat yang menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Kenapa kamu bersedih? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang pernah dikatakannya." Lalu teman-teman dengan sukacita, mereka kemudian pulang memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Beberapa murid yang tidak yakin akan berita itu, cepat-cepat mereka pergi ke kuburan untuk memastikan kabar itu. Dan ketika mereka lihat, memang benar jenazah Yesus sudah tidak ada, gitu ya. Namun ada satu orang atau satu murid yang masih belum percaya kalau Yesus sudah bangkit. Siapa? Itu judul kita hari ini. Namanya Thomas. Berita kubur kosong belum membuat dia percaya kalau Yesus sudah bangkit. Sebetulnya apa yang terjadi pada Thomas ini adalah sesuatu yang wajar. Dia belum bisa percaya kalau dia belum melihat. Itulah manusia, ya. Jadi Thomas bukan tidak mau percaya, tetapi dia belum mampu percaya. Tapi memang itulah uniknya perkara percaya. Teman-teman, namanya percaya itu artinya walau belum melihat bukti, tapi dia sudah yakin, itu percaya. Kalau sudah lihat, sudah dengar, sudah mencium atau menyentuh bukti, maka tidak lagi dibutuhkan sebuah kepercayaan. Itu artinya hanya perlu masukin di dalam kepala, di dalam otak bahwa ini adalah fakta, ini adalah kenyataan, ini adalah kebenaran. Karena bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bisa disentuh. Tetapi perkara percaya itu tidak seperti itu. Percaya itu adalah kita belum melihat faktanya, belum lihat, mungkin belum dengar, belum mencium, belum menyentuhnya, namun kita yakin bahwa itu ada, bahwa itu benar. Itulah namanya percaya. Dan masalah percaya yang dihadapi Thomas ini adalah bukan percaya tentang sesuatu yang biasa, tetapi ini percaya tentang sesuatu yang besar, yaitu percaya bahwa ada seorang juru selamat yang sudah mati, karena dia melihat sendiri bagaimana kematiannya, namun bisa bangkit lagi. Dan kalau benar juru selamat ini bangkit, berarti benar bahwa dia adalah juru selamat manusia yang datang dari Tuhan, yang selama ini sudah dijanjikan. Nah, kalau juru selamat ini tidak bangkit, artinya dia hanya seperti hitungan pahlawan saja. Hitungan pahlawan, yaitu orang yang pernah berjasa selama hidup, tetapi ketika sudah mati ya cukup dikenang saja. Semua omongan, perbuatannya hanya dijadikan sejarah untuk dikenang atau sebagai untuk pembelajaran. Tetapi yang terjadi adalah juru selamat ini benar-benar bangkit, seperti yang pernah dia katakan semasa hidup, bahwa dia datang dari Tuhan, dia akan mati untuk menebus dosa orang berdosa, tapi dia akan bangkit lagi. Maka itu teman-teman, berita kebangkitan Yesus ini sangat menentukan kelanjutan dari apa yang sudah Yesus ajarkan. Apakah akan disebarluaskan atau tidak? Kalau Yesus tidak bangkit, maka dia hanya seperti pembohong saja dan tidak lebih dari seorang pahlawan yang hanya untuk dikenang karyanya, perbuatannya semasa dia hidup menjadi sebuah sejarah. Dan itu pun kalau ada orang yang tahu sejarahnya atau yang mau baca sejarahnya. Jadi kebangkitan Yesus ini
penting sekali untuk dipercayai karena itu akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Nah, supaya kita lebih mengerti mengapa Yesus harus bangkit, mengapa Yesus harus mati, dan mengapa Yesus harus datang ke dunia, kita perlu mundur sebentar supaya kita lebih tahu secara besar konteksnya gitu ya. Nah, teman-teman, semua itu bermula ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada dosa. Artinya manusia itu diciptakan sempurna, manusia hidup kudus sehingga bisa tinggal bersama dengan Tuhan yang kudus. Nah, karena manusia diciptakan segambar dengan Tuhan, salah satu dampak atau salah satu manfaat daripada segambar dan serupa dengan Allah itu adalah manusia bisa membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia bahwa sebelum Tuhan ciptakan manusia, Tuhan itu sudah ciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk dinikmati oleh manusia, untuk dikelola oleh manusia. Ada buah-buahan yang bisa manusia makan. Lalu kemudian Tuhan berkata, Tuhan bilang begini, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari kau makan buahnya, pastilah engkau mati. Oke, lalu teman-teman, tiba-tiba iblis menghasut manusia untuk makan buah dari pohon yang dilarang Tuhan itu. Lalu manusia yang memang punya kemampuan untuk membuat pilihan sendiri, tapi sayangnya manusia memilih untuk mengikuti bisikan iblis dan akhirnya melanggar perintah Tuhan. Manusia memakan buah dari pohon yang Tuhan larang. Ini sesuatu yang besar. Artinya manusia ini melawan Tuhan. Dengan pilihan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, mereka memilih untuk melawan Tuhan dan hidup tidak sesuai dengan perintah daripada Tuhan yang sudah menciptakannya. Nah, karena manusia tidak hidup sesuai perintah Tuhan, maka manusia harus dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya adalah terpisah dari Tuhan. Dan karena Tuhan itu adalah sumber kehidupan, terpisah dari Tuhan itu berarti mati untuk selama-lamanya, binasa. Tetapi ini berita baiknya, Tuhan itu sayang kepada manusia. Lalu Tuhan buat rencana, teman-teman. Rencana apa? Yaitu rencana keselamatan. Supaya manusia tidak terpisah dari Tuhan dan mati untuk selamanya, tetapi manusia bisa tinggal lagi bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? How gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu manusia harus jalani dulu hukuman atas dosa. Tetapi ingat, hukuman atas dosa atau upah dosa adalah maut, yaitu kematian. Nah, kalau manusia sudah jalani hukuman atas dosa, yaitu mati atau maut, bagaimana manusia bisa tinggal lagi bersama dengan Tuhan kalau dia sudah mati? Maka itu Tuhan punya cara lain. Bagaimana caranya? Tuhan mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dari surga turun ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Tetapi bedanya, Tuhan Yesus yang jadi manusia ini, dia tidak berdosa karena memang dia suci dan dia tidak pernah melakukan dosa. Makanya ketika Tuhan Yesus ini dihukum mati di kayu salib, itu bukan sebagai akibat kesalahannya. Dia bukan menanggung dosanya, tetapi itu sebagai akibat kesalahan dan dosa manusia. Dia mati di kayu salib menanggung hukuman akibat dari dosa manusia. Akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan kita. Setelah mati, Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, kuburan zaman Tuhan Yesus bentuknya itu adalah seperti goa gitu ya. Jadi kalau zaman dulu mereka yang mati, jenazahnya itu dimasukkan ke dalam goa. Dalam satu goa itu bisa ada beberapa jenazah gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus dimasukkan jenazahnya ke dalam goa, lalu ditutup goanya dengan pintu batu. Tetapi pada hari yang ketiga, sesudah Tuhan Yesus mati, ada murid-murid Tuhan yang datang untuk melihat mayat Tuhan Yesus. Tetapi mereka kaget ketika mereka melihat kuburan Tuhan Yesus. Kenapa dia kaget? Kok pintu batu goa kuburannya itu sudah terbuka, atau sudah tergeser, atau sudah terguling. Lalu ketika mereka coba masuk ke dalam goa, mereka lebih kaget lagi karena jenazah Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi.
Mereka pikir mayat Tuhan Yesus ini dicuri. Tetapi tiba-tiba, tadi kita sudah baca, ada malaikat muncul, kasih tahu kepada murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus tidak ada di kuburan ini. Tuhan Yesus sudah bangkit lagi, Tuhan Yesus sudah hidup lagi. Lalu murid Tuhan Yesus ini memberitahukan kepada yang lain kabar baik ini, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Tetapi ada yang tidak percaya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, dia menampakkan sendiri dirinya. Dia muncul di hadapan murid-murid dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh yang dibangkitkan, tubuh yang mulia, yang bersinar. Dan itulah yang tercatat, yang tadi kita sudah baca, Yohanes 20, ayat 24 hingga ayatnya ke-29. Ya, tentang Yesus dan Thomas. Nah teman-teman, pendeknya, Yesus itu meminta Thomas bukan hanya melihat, tapi langsung sentuh tangannya yang berbekas lubang paku dan lambungnya yang berbekas tusukan. Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan engkau tidak percaya lagi setelah engkau menyentuh tanganku dan juga lambungku ini yang ada bekas tusukan. Akhirnya baru Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Baru Thomas percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, karena yang dia ngomong itu adalah benar. Bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. Berarti Yesus ini benar adalah Tuhan. Tidak salah lagi. Maka itu dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Tetapi kemudian Yesus berkata lagi kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maksud Yesus adalah karena engkau sudah lihat buktinya, maka memang tidak sulit untuk percaya. Sebab engkau tinggal simpan di otak bahwa ini adalah kebenaran dan juga fakta. Yesus sudah bangkit, aku sudah lihat, aku sudah sentuh tangannya dan juga lambungnya. Berarti itu sudah adalah sebuah kebenaran, fakta. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bahkan bisa disentuh. Tinggal masukin ke dalam otak, oh oke, ini adalah sebuah kebenaran. Ya, kau tidak butuh lagi kepercayaan karena itu memang betul-betul sudah engkau lihat. Tetapi Yesus memuji mereka yang tidak melihat namun percaya. Karena itu berarti dia memang percaya dengan sejati. Itu adalah kepercayaan yang sejati. Karena dia tidak melihat langsung, tapi dia memilih untuk percaya. Itulah kepercayaan yang sejati. Nah teman-teman, ini adalah bukti bahwa Yesus itu benar-benar sudah bangkit dari kematian. Ya, tahu dari mana contoh? Alkitab yang mencatat. Alkitab itu adalah kitab suci, buku yang sudah berumur ribuan tahun. Dan Alkitab tidak mungkin bohong. Apalagi kita tahu Alkitab dipakai di seluruh dunia, bahkan sudah diterjemahkan dalam ribuan bahasa. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus karena dia adalah Tuhan, makanya setelah dia mati sebagai manusia, dia bisa bangkit lagi sebagai Tuhan di hari yang ketiga, lalu tidak berapa lama dia kembali naik ke sorga. Tetapi hukuman dosa manusia itu sudah dibereskan sama Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib. Setiap manusia berdosa yang percaya kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menggantikan dia menjalani hukuman dosa, maka dosa orang itu langsung dihapus, langsung diampuni oleh Tuhan. Sehingga manusia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia mati meninggalkan dunia ini, dia tidak mati untuk selamanya. Karena dosanya itu sudah dihapus. Jadi dia akan dibangkitkan lagi sebagaimana Tuhan Yesus bangkit. Lalu dia bisa hidup bersama dengan Tuhan sampai selamanya di surga atau di langit baru dan bumi baru. Nah teman-teman, kalau Yesus bukan Tuhan dan dia hanya manusia biasa, pasti ketika dia mati di salib, dia tidak bisa bangkit lagi. Tetapi karena dia bisa bangkit dengan bukti kubur yang kosong dan murid-murid yang bisa melihat penampakannya, yang menyaksikannya, berarti Yesus itu memang adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang memang ada. Tapi contoh, bagaimana aku yakin kalau Yesus itu memang hidup? Karena aku tidak bisa melihatnya sekarang ini. Aku hanya tahu dari Alkitab bahwa dia bangkit lalu dia itu naik ke surga. Nah baiklah, saya akan coba jawabnya begini ya, ketika kalau ada orang yang bertanya seperti demikian.
Tuhan itu ada, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Tetapi kita bisa merasakan kehadirannya, kita bisa rasakan Tuhan itu sedang melihat kita, sedang melindungi kita, sedang menjaga kita. Bisa kasih bukti nggak contoh? Saya coba buktikan dengan analogi yang sederhana, tetapi tidak sempurna. Ini adalah analogi yang sederhana sekali dan sangat tidak sempurna. Tapi semoga bisa menolong kita untuk memahami bahwa Tuhan itu memang ada walaupun kita tidak bisa melihat. Saya coba menganalogikannya itu dengan sinyal Wi-Fi. Kita tahu sekarang adalah zaman internet, ya, zaman online. Kemana-mana mau selalu online supaya bisa WhatsApp-an, bisa mabar itu ya, main bareng dari jarak jauh, bisa Facebookan, bisa YouTubean, bisa Instagraman, bisa Google Meetan dan lain-lain. Nah, teman-teman, untuk bisa online itu harus butuh apa? Tentu selain butuh gadget gitu ya, harus ada sinyal internet. Betul? Ya, atau mungkin kita lebih kenal dengan sinyal Wi-Fi, atau mungkin kita juga kenal dengan hotspot bagi yang suka nebeng hotspot gitu ya. Nah, kalau misalnya pergi kemana gitu, bagi hotspot dong gitu ya. Bagi Wi-Fi dong gitu ya. Pergi ke restoran, mbak minta password dong Wi-Fi-nya gitu ya. Kita selalu mencari sinyal internet. Sesudah ketemu sinyal Wi-Fi atau hotspot, lalu dimasukin password yang tepat, barulah kita bisa online. Nah, pertanyaan saya, siapa di antara kita yang bisa lihat sinyal Wi-Fi atau sinyal internet atau sinyal hotspot? Ada yang pernah lihat? Apa warna sinyal Wi-Fi? Sinyal Wi-Fi itu kurus atau gemuk? Apakah sinyal Wi-Fi itu bisa dipegang? Jawabannya untuk semua itu tentu tidak, bukan? Ya, kita cuma tahu sinyal Wi-Fi itu ada melalui namanya yang bisa dideteksi, ya, atau sinyalnya yang bisa terdeteksi. Misalnya, kalau Wi-Fi-nya itu diberi nama misalnya Johan Ganteng. Ini ada nama Wi-Fi misalnya Johan Ganteng gitu ya. Kita tidak bisa lihat langsung ada sinyal Wi-Fi namanya Johan Ganteng, ya, di beredar nih ada sinyal Wi-Fi namanya Johan Ganteng. Kita nggak bisa lihat, tapi dia ada. Tahu dari mana? Engkau harus melihatnya itu pakai HP atau pakai gadget, ya. Ketika kita buka Wi-Fi di HP kita, ketika dia mencari sinyal gitu ya, pas cari sinyal, dapat sinyal Wi-Fi namanya Johan Ganteng. Ketika dia dapat Wi-Fi Johan Ganteng, tinggal dia klik nama Wi-Fi Johan Ganteng itu, lalu ketika dia sudah klik, diminta password. Dan ketika dia sudah masukin password yang benar, tersambung. Dan ketika tersambung dengan Wi-Fi Johan Ganteng itu, akhirnya dia bisa manfaati Wi-Fi Johan Ganteng itu untuk bisa chattingan, bisa vid callan, bisa browsingan, tiktokan, maba, dan lain-lain. Coba kalau tidak ada Wi-Fi Johan Ganteng, mana bisa dia online? Betul bukan? Nah, teman-teman, seperti itu juga Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan itu ada. Dan kita bisa merasakan Tuhan itu melalui hati kita. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di sekeliling kita, Tuhan bisa melihat kita walau kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Dia ada. Sama seperti sinyal Wi-Fi yang ada di mana-mana, ada begitu banyak di sekeliling kita, dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Sinyal Wi-Fi hanya bisa ditemukan dengan HP atau laptop atau perangkat gadget lainnya, dan baru bisa digunakan kalau ada passwordnya. Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan dengan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang mau percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mati dan Tuhan sudah bangkit dan sekarang Tuhan memelihara kehidupan kita. Dengan hati, bukan dengan mata. Seperti Thomas dulu yang bisa lihat dengan mata penampakan Tuhan Yesus, bahkan bisa menyentuhnya, bahkan bisa dengar langsung ucapan dari Tuhan Yesus. Tidak seperti itu. Kalau waktu itu Thomas masih bisa. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan Yesus masih ada di dunia. Tuhan Yesus belum naik ke surga. Tapi sekarang, di zaman kita, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus berkata Dia akan selalu menyertai kita. Dengan apa Tuhan menyertai?
Tuhan utus Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang saat ini menyertai kita semua. Allah Roh Kudus tidak bisa kita lihat karena dia berbentuk roh yang kudus, tetapi dia selalu ada di dekat kita. Jadi teman-teman, ini adalah analogi sederhana untuk membuat kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan memelihara setiap kita. Analogi ini masuk akal enggak? Masuk akal. Tapi kalau masih belum puas juga, saudara, dengan analogi ini atau penjelasan ini, maka tidak akan ada penjelasan yang bisa memuaskan kita. Soalnya kita hanya perlu percaya dengan hati bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Lalu cara connect-nya bukan dengan password, tetapi dengan doa. Ketika kita berdoa, Tuhan itu mendengar kita. Tuhan mengerti kita dan Tuhan itu memahami kita. Kalau kita sedang sedih, kita tinggal berdoa dan Tuhan akan mendengar. Kenapa bisa, Cuantau? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin. Tuhan Yesus pernah mati, tetapi Tuhan Yesus juga pernah bangkit. Dan sekarang Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mati dan hidup untuk kita semua. Untuk Cuantau dan juga untuk teman-teman sekalian. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi Tuhan itu selalu ada. Makanya Tuhan bilang di Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalimat ini ditujukan untuk kita yang sudah hidup di zaman setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau kita tidak melihat namun percaya bahwa Tuhan sudah mati dan sudah bangkit dan hidup bertahta di surga, maka kita adalah orang yang paling berbahagia. Ketika kau percaya, artinya kau punya iman. Dan iman itulah yang akan menyelamatkanmu. Percaya adalah kata yang sangat penting di dalam kekristenan. Di Alkitab, saudara, orang-orang yang memutuskan percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang menjadi pusat perhatian Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menerima pujian dari Yang Maha Tinggi. Seperti tadi dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Saya tidak tahu seperti apa kehidupannya sekarang sedang teman-teman jalani. Namun satu hal yang saya tahu pasti, kalau kita ingin memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan, kita perlu memutuskan untuk percaya kepadanya. Bukan berdasarkan kepada apa yang kita lihat, tetapi berdasarkan pada apa kata Alkitab. Percayalah kepada firman Tuhan. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini boleh semakin meneguhkan iman kita. Bahwa kita patut bersyukur punya Tuhan yang begitu luar biasa mengasihi kita. Tuhan yang mau turun ke dalam dunia mencari kita, lalu mati menggantikan kita, lalu bangkit lagi menjamin bahwa kita juga akan dibangkitkan. Lalu Tuhan naik ke surga dan dia akan suatu hari datang lagi untuk membawa kita tinggal bersamanya. Dan ini menjadi pengharapan kita. Bahwa suatu hari kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita selalu hidup saat ini melakukan hal-hal yang baik sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, meneguhkan kami. Walaupun kami tidak bisa melihat langsung bahwa Tuhan Kau bangkit, karena itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi seperti firman-Mu berkata, kami mau percaya walaupun kami tidak melihat. Bahkan Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan di 2 Korintus 5 ayat 7, bahwa hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Inilah yang menjadi iman kami. Percaya adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan. Karena ini adalah berkaitan dengan hati kami, dan itu akan mempengaruhi cara hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami tidak pernah meragukan bahwa Engkau memang sudah pernah datang dan Engkau sudah bangkit dan Engkau sudah naik ke surga. Suatu hari Engkau akan datang lagi Tuhan untuk menjemput setiap kami. Suatu hari kami akan bisa tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Biarlah hidup yang kami jalani di dunia ini adalah hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan. Kami akan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami di dunia ini. Sejak kami masih muda, artinya banyak waktu bagi kami untuk memuliakan Tuhan. Tolong bantu kami Tuhan,
agar dimanapun kami berada, apapun yang kami katakan, yang kami pikirkan, yang kami tuliskan, yang kami perbuat, semuanya memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon, dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.